Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit pada hari ini akan mengadakan edukasi. Yang kami hormati pemateri kita yaitu Dr. Pipi Kumala Mutiawati, spesialis patologi klinik, yang nantinya akan memberikan edukasi tentang mengenal donor darah metode aferasis. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya bagaimana metode donor darah aferasis ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu kepada pemateri yaitu Dr. Pipi Kumala Mutiawati, spesialis patologi klinik, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bidang PKRS RSUD ZA ya yang sudah memperkenankan saya ini untuk melakukan sosialisasi ya. Semoga sosialisasi ini akan bermanfaat untuk kita bersama ya. Nah ini sebetulnya ini agak sedikit berat nih, tapi selama pandemi COVID, metode aferesis ini jadi sangat terkenal sebetulnya ya. Jadi saya pikir ada baiknya kita dari RSUD ZA ya melalui UTD mengedukasi lah ya, mensosialisasikan metode aferesis ini kepada masyarakat ya. Bismillah. Jadi kita coba mengenal transfusi darah dengan metode aferesis. Pertanyaan umum ya sebelum saya ke aferesisnya ya kita ya ini sering pasti ini banyak pertanyaan dari masyarakat awam tentang transfusi darah ya. Sebetulnya ada beda tuh transfusi darah sama donor darah. Jadi sebetulnya kalau aferesis itu nanti lebih dekatnya ke donor darah ya. Pertanyaan umum di kalangan masyarakat awam ya, di masyarakat kita, apa itu donor darah, bagaimana manfaatnya, kapan sebaiknya donor gitu kan, berapa lama proses donor darah dan bagaimana sih proses donor darah itu, karena kebanyakan dari kita memang kalau belum pernah donor takut untuk donor, padahal donor itu sekarang sudah sangat aman, sangat mudah, ruangannya juga sudah cukup nyaman ya, baik di RSUD ZA maupun di PMI misalnya. Ya, kemudian ada metodenya ya, metode yang manual yang biasa yang kita lakukan dan yang sekarang tuh sebenarnya udah lama aferesis ini ya, dari tahun 20 tahun terakhir tuh sudah dipakai gitu. Tapi memang karena membutuhkan alat khusus gitu ya, dan alat itu cukup mahal, tidak semua daerah bisa melakukan donor darah dengan metode aferesis. Tapi alhamdulillah RSUD ZA tuh udah bisa tuh ya, kita sudah 2 tahun sebelum pandemi COVID-19 kita sudah bisa punya alatnya untuk melakukan metode ini ya. Kita mulai dulu dengan apa itu donor darah, yaitu orang yang menyumbangkan darah untuk masuk dan tujuan untuk dilakukannya transfusi darah. Jadi donor dulu, nanti baru darah itu akan ditransfusikan kepada pasien. Ada 2 donor ya, apabila saya nih atau siapa misalnya Pak Suparman ya mau donor darah itu kan ada 2 indikasinya tuh perlunya untuk apa. Jadi donor darah yang datang sukarela karena memang udah terbiasa, karena ada keinginan untuk supaya darahnya bermanfaat, karena kenyataannya bahwa darah kita itu paling lama tuh umurnya ya itu adalah sel darah merah itu umurnya 120 hari. Ya, jadi sekitar 2 sampai 3 bulan udah diproduksi yang baru. Jadi yang lama itu udah nggak terpakai. Alangkah baiknya bila sel darah kita yang akan dibuang secara alamiah oleh tubuh itu kita donorkan kepada orang lain yang memang sangat membutuhkan. Nanti kita akan bahas siapa aja sih yang membutuhkan donor darah dari kita gitu ya. Nah, kalau donor darah sukarela bedanya apa dengan donor pengganti? Jadi ada 2. Kalau di ZA itu kita kenal 2, donor sukarela dan donor pengganti.
Sukarela itu datang karena kemauan sendiri. Jadi enggak harus ada karena ditelepon datang gitu ya. Dia udah selalu selama dalam waktu 2-3 bulan itu dalam setahun tuh biasanya maksimal 5 kali ya, itu datang untuk melakukan donor. Dan biasanya mereka sehat-sehat sekali ya. Kehidupan mereka sudah sehat sehingga mereka bisa donor. Nah, karena mereka rajin mendonorkan darahnya juga mereka menjadi tambah sehat. Ya kan, kemudian donor pengganti. Nah, kalau donor pengganti ini biasanya nggak reguler, jadi nggak setiap hari datang seperti donor sukarela untuk mendonorkan darahnya. Tapi apabila ditelepon atau misalnya ada indikasi, misalnya ya terutama di keluarganya sendiri, biasanya mereka akan datang untuk memberikan darahnya untuk didonorkan ya kepada keluarganya atau kepada orang lain, misalnya tetangga gitu ya, misalnya masyarakat di sekitar rumah yang membutuhkan donor darah. Ya, kemudian kita kenal dulu nih donor darah sukarela. Ya, tindakannya apa sih? Nah, ya, ini saya tetap yang ngajak ya seperti juga PMI dan semua UTD di Indonesia akan mengajak sedunia ya. Ayo jadi donor darah sukarela. Jadi donor itu darah yang dipindahkan berupa darah lengkap. Darah lengkap itu semua. Jadi ada selnya, ada eritrosit ya. Ada juga plasmanya. Jadi semua selnya. Jadi sel darah itu ada 3 yang utama ya, banyak sebetulnya, tapi yang utama itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan plasmanya ya, cairan darah itu sendiri. Jadi mengandung semua komponen darah. Kemudian seseorang menyumbangkan darah secara sukarela tanpa mengetahui siapa dan untuk siapa gitu. Jadi benar-benar apa ini namanya ya, tawadu gitu ya kalau orang sukarela ini ya, mereka tuh benar-benar tahu bahwa sangat besar manfaat dari donor darah. Apa manfaatnya? Nah, gitu kan. Jadi kita udah bahas sedikit. Ya, orang yang menyumbangkan darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah itu donor, itu pendonor, gitu kan. Itu jadi ngapain tuh ya? Kenapa sih harus donor darah gitu ya? Manfaatnya besar sekali ya. Jadi kalau selama kita udah sehat, kesehatan kita akan terus terjaga ya. Menjaga kesehatan, setiap kali donor diperiksa oleh dokter, sehingga kesehatan kita terpantau dengan baik. Jadi nggak pakai harus sakit dulu. Kalau donor darah kita pasti ketemu dokter dalam kondisi keadaan badan kita sehat. Jadi kalau nggak sehat kita nggak bisa jadi pendonor, ya nggak bisa mendonorkan darah kita. Kemudian karena produksi komponen darah kita secara alamiah terpacu dan menjadikan kita menjadi lebih sehat. Jadi yang tadi saya sampaikan, setiap sel darah kita itu baik dari sel darah merah, sel darah putih, atau kepingan darah ya, atau kita kenal dengan trombosit, itu ada umurnya ya. Sel darah merah itu sampai 3 bulan ya, 120 hari ya, 100 sampai 120 hari. Nah, sel darah putih lebih pendek sedikit. Nah, kalau trombosit malah lebih pendek, itu sekitar 2 minggu. Jadi dia akan memproduksi lagi yang baru. Yang lama kemana? Sama Allah tuh udah diciptakan bahwa yang tidak terpakai akan diserap kembali oleh tubuh kita gitu. Jadi seandainya pun nggak diserap, kita sumbangkan ke orang lain juga nggak akan mengganggu kesehatan kita, malah akan menjadi lebih sehat, kan ya. Nah, kemudian yang sisi lain yang paling sebetulnya kalau saya ini yang paling utamanya gitu ya, menolong sesama manusia. Jadi terbaik sesuai ajaran agama kita untuk menyumbangkan darah kita kepada orang lain yang sedang membutuhkan darah untuk keselamatan jiwanya ya. Peduli dengan kelangsungan hidup sesama manusia. Jadi ini sepertinya udah mendunia lah ini, karena memang seluruh dunia tuh ya nanti di tanggal 14 juga kita akan berulang tahun atau memperingati lah ya, bukan berulang tahun, memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Jadi donor darah itu adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia ya, sesama manusia ya. Jadi jangan lihat siapa dia, karena siapa dia, nggak usah. Jadi jadilah donor sukarela, itu yang terbaik. Tapi seandainya pun tidak sanggup atau misalnya karena sebab-sebab yang lain, ya paling tidak jadilah donor darah pengganti yang saat kapanpun dipanggil atau dimintakan bisa segera mendonorkan darahnya di UTD RSUD ZA ya. Kemudian manfaatnya nih, saya akan bahas sedikit lebih detail ya, lebih rinci gitu manfaat donor darah. Jadi ada penyakit-penyakit di dunia ini ya, di tempat kita juga ada tuh di RSUD ZA, kita punya instalasi khusus untuk merawat pasien-pasien dengan thalassemia. Jadi mereka itu setiap bulan tuh ya, ini ada tanggalannya nih, ada tanggalannya itu harus mendonorkan darah, harus mendapatkan donor darah ya.
Kalau enggak mereka nggak bisa hidup. Jadi thalassemia itu memang penyakitnya seperti itu. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang sangat bergantung pada adanya ketersediaannya darah donor. Jadi kalau enggak ya mereka akan jadi pendek hidupnya. Jadi anak biasanya karena dari usia sangat kecil ya mereka sudah menderita thalassemia, mereka akan butuh dari kecil. Jadi akan panjang selama panjang hidupnya itu mungkin mereka akan menjadi bahagia, orang tuanya akan merasa bahagia, banyak hal-hal positif yang akan kita dapat dari menurunkan darah. Terutama ini ya pasien thalassemia ini sedih loh kalau lihat di polithalassemia kita tuh ya di rumah sakit lama tuh ada yang cantik gitu ya, senang gitu ya, lucu-lucu gitu, tapi mereka thalassemia. Jadi datang setiap bulannya untuk mendapatkan donor darah ya. Atau mungkin nggak setiap bulan, jadi ada waktunya tuh. Biasanya mereka sudah sudah terrekap di rumah sakit oleh dokternya ya yang ahli thalassemia untuk mendapatkan transfusi darah. Jadi yang paling utama itu kemanusiaan. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang akan dioperasi. Jadi operasi apapun, walaupun operasi kan itu ada katanya operasi bersih, operasi kotor gitu. Artinya itu mungkin operasinya itu operasi penyakit infeksi ya istilahnya itu ya sebenarnya bukan kotor. Infeksi atau penyakit-penyakit lain, keganasan, kanker ya misalnya, atau sekedar hanya mengangkat batu ginjal ya, batu empedu mungkin karena gaya hidup yang terlalu terlalu sehat sehingga banyak makan atau gimana gitu ya. Mereka semua akan membutuhkan. Jadi semua pasien dengan indikasi operasi akan membutuhkan persiapan. Jadi sebetulnya belum tentu dipakai darahnya. Persiapan untuk mendapatkan donor transfusi darah ketika sedang operasi. Jadi tetap dipersiapkan. Jadi banyak sekali. Jadi bayangin ya di ZA itu, kalau saya lihat listnya di kamar operasi ya, kebetulan saya juga ada di grup WA itu ya. Tiap hari itu ada sekitar 20-an ya, 20 sampai ya 20-an lah, 20 mungkin kalau ada yang emergensi mungkin malah lebih ya. Operasi. Jadi kalau satu pasien saja membutuhkan 3 kantong darah, apakah itu plasma, apakah itu sel darah merah atau sel darah putih atau trombosit, kebayang ya kalau 20 tuh kali 3 itu kantong, jadi seharian itu 3 kali 20. Jadi membutuhkan sekitar 60 kantong darah ya, 60 kantong darah sehari. Ya belum yang thalassemia ya, belum kemudian yang ada lagi pasien-pasien dengan hemodialisa ya, yang memang udah rusak ginjalnya, dia biasanya orang-orang tua kita ya, mungkin karena sesuatu dan hal sehingga mendapatkan penyakit yang namanya gagal ginjal juga harus mendapatkan donor darah ya. Jadi kalau enggak HD-nya nggak bisa berjalan. Nah, kemudian siapa lagi ya, pasien-pasien keganasan yang lain, atau pasien-pasien anemia, yang paling sederhana itu anemia ya dengan berbagai sebab juga membutuhkan donor darah. Jadi kalau di RSUD ZA itu kita butuh sekitar 1.000 sampai 2.000 kantong darah sebulan. Jadi kalau misalnya tidak ada yang donor darahnya ya karena pengganti tadi, atau misalnya memang belum ada keinginan dari kita untuk mendonorkan darah ya, kita selalu dalam keadaan kekurangan. Jadi selalu memang tidak semua komponen darahnya kekurangannya. Jadi ada golongan darah tertentu yang setiap hari ada yang nggak ada gitu. Jadi kami mohon ya kepada Bapak Ibu semua masyarakat semua untuk mau mendonorkan darahnya di unit transfusi darah ya. Nah, jadi ya, lihatlah sisi kemanusiaannya, dan mungkin ya kalau saya sebagai Muslim, pahala yang akan kita dapatkan dengan mendonorkan darah ya, darahnya nggak kepakai, 3 bulan lagi juga akan ada yang baru lagi kita berikan kepada yang membutuhkan. Ya, kemudian ada penyakit-penyakit yang ya gitu ya, yang akan sembuh atau terkontrol gitu ya, walaupun nanti tetap minum obatnya gitu ya. Seperti misalnya darah tinggi nih, hipertensi. Itu juga orang-orang dengan darah tinggi itu biasanya darahnya HB-nya itu ya, hemoglobin darahnya agak sedikit meningkat. Dan itu mengganggu biasanya, mengganggu orang-orang dengan sakit hipertensi ini. Jadi bila dia mendonorkan darahnya rutin ya, sebelum sakit ataukah pada saat setelah sakit, dia akan
mungkin akan bermanfaat darahnya tuh ya. Jadi sebetulnya darah tuh kalau nggak kepake itu ada baiknya kita donorkan saja gitu. Nah, inilah yang paling utama nih ya dari manfaat-manfaat yang ada di Rumah Sakit Zainal Abidin. Dan saya kira ini adalah manfaat yang juga ada di rumah sakit lainnya. Jadi problem kita adalah kita sangat membutuhkan darah donor ya dari pendonor darah untuk diberikan pada pasien-pasien ini ya. Kemudian nah ini ya di kamar operasi itu ya, butuhnya banyak tuh, lagi operasi kalau enggak nanti operasinya nanti kalaupun operasinya berjalan tapi mungkin nanti kurang berhasil gitu karena darah itu adalah ya itulah ya segalanya tuh ya, segala organ tuh ada darah, kalau nggak ada darah nggak kerja, ginjal, jantung, otak, semua organ tubuh kita itu yang harus ada darah, kalau nggak bisa kerja dia. Jadi makanya kenapa donor darah itu sangat-sangat dibutuhkan. Kapan sebaiknya kita donor darah ya? Pada kondisi badan kita sehat dan bugar. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang baru selesai operasi misalnya atau misalnya sedang dalam keadaan kondisi sakit diabetes ya, kencing manis gitu ya. Itu boleh mendonorkan darahnya asal terkontrol gitu. Jadi minum obatnya kecuali yang udah insulin nanti setelah sebulan tetap bisa diberikan darahnya untuk didonorkan ya. Jadi nggak ada masalah ya, ada nanti di dokter-dokter di unit transfusi darah dan sejawat kami perawat ya, perawat ahli perawat yang sudah tersertifikasi untuk melakukan transfusi darah dan donor darah di UTD itu akan menjelaskan kepada Bapak Ibu ya sebelum melakukan donor darah ya. Jadi nggak ada masalah ya. Datang saja, kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana donor darah itu dan apa manfaatnya ya. Nanti kalau seandainya di sini mungkin akan sebentar sekali saya akan menyampaikan ini. Jadi rutin 2-3 bulan sekali ya, tadi sesuai umur dari sel darah merah. Yang paling lama itu sel darah merah ya. Kemudian paling banyak 5 kali per tahun. Jadi cukup sering kita bisa mendonorkan darah kita ya. Tapi ya itu ketika badan kita sehat dan bugar. Jadi kalau lagi sakit, demam yang kita nggak bisa dulu ya, kita harus selesaikan dulu sakitnya, sembuh dulu, sehat lagi, baru kita kemudian datang ke UTD untuk mendonorkan darah kita ya. Kemudian ini alur pelayanan darah di kita ya. Ini secara umum semua UTD secara nasional di semua rumah sakit rujukan ya, rujukan utama atau rujukan daerah ini seperti ini ya. Jadi sangat sudah tersistem dengan baik dan kita sudah menjalankan ini. Jadi Bapak Ibu berada di mana sebagai seorang calon donor darah atau pendonor darah itu di sini ya, masyarakat calon pendonor. Masyarakat calon pendonor enggak cuma Bapak Ibu ya, jadi semua. Jadi kami juga yang bekerja di Zainal Abidin, kami mendonorkan darah kami di UTD ZA. Jadi semua kakak-kakak perawat, bapak-bapak ibu dokter ya, mereka sangat rajin ya, mereka datang ke UTD untuk mendonorkan darahnya setiap 2-3 bulan sekali. Nah, berapa lama proses donor darah? Nah, kalau yang biasa kita lakukan tanpa aferesis, tanpa metode atau alat aferesis, itu sekitar 30 menit. Kami sudah hitung, kami sudah buat simulasinya itu sekitar 27 menit. Ya, tapi tanpa komplikasi. Jadi biasanya nggak pusing, nggak apa ya, berjalan lancar nih, ini ada syarat-syarat donornya. Nah, kemudian setelah seleksi donor tuh ngisi formulir gitu ya, ngisi formulir semua diperiksa nih, cek berat badan, HB semua oleh dokter ya yang ada di unit transfusi darah. Itu selesai sampai darahnya diambil dengan flebotomi ya, itu 30 menit. Jadi nggak lama. Jadi mungkin sambil ibu pulang kantor sore ya, walaupun yang terbaik sih donor darah itu pagi ya, pagi pada saat masih bugar sekali ya, tapi nggak apa-apa selama badan kita sehat tadi ya, sehat dan bugar, insya Allah kapanpun, bahkan kalau di Rumah Sakit Zainal Abidin tuh kadang-kadang pasien-pasien sedang mau operasi emergensi, keluarganya datang setelah jam kerja. Kita buka 24 jam, jadi nggak ada masalah ya. Bapak Ibu silahkan datang kapan saja untuk bisa menjadi pendonor darah dan mendonorkan darahnya di UTD RSUD ZA.
Nah, kita akan bicara sekarang bagaimana sih bedanya ya. Jadi tadi kan tujuannya tadi mau ngenalin nih ada yang namanya metode pengambilan darah donor dengan aferesis ya. Ada dua yang manual yang biasa ya itu 30 menit yang barusan saya jelaskan, tapi ya cukupnya hanya bisa menghasilkan 1 kantong darah. Ya, tapi 1 kantong ini nanti terbagi dari 3 komponen yang tadi sel darah putih, sel darah merah dan keping darah trombosit. Nah, kemudian kalau aferesis berapa lama? Sedikit lebih lama, ya, tapi lebih aman. Nah, saya bilang aman gimana? Karena dia closed system. Kalau ini kan langsung ya, kita biasa aman juga, ya, sangat safe, sudah berabad-abad dikerjakan gitu ya. Tapi yang aferesis ini, ya punya benefit, punya kelebihan. Ya. Jadi 1 kali mendonorkan darah dengan metode aferesis, kita bisa setara ya, 1 kantong darah dengan metode manual, itu menghasilkan 4-10 kantong darah dengan metode aferesis. Dalam sekali kita melakukan donor darah. Jadi sangat bagus sekali ya, karena memang kita sangat banyak membutuhkan darah donor untuk ditransfusikan kepada pasien-pasien kita di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Jadi aman. Jadi karena apa? Pada aferesis yang diambil tuh hanya komponennya saja. Ini alatnya ya kita punya, ada 2 jenis ya, yang seperti ini ya. Nah kalau pada aferesis ya, proses aferesis, saya tidak menceritakan yang manual, karena yang manual itu sangat simpel ya, tadi hanya diambil darah gitu ya, di flebotomi itu di lengan atas kita ya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kantong darah, selesai. Nanti diproses ya, dipisah komponennya. Nah kalau aferesis, itu misalnya komponen yang kan tadi kita sudah bahas bahwa komponen darah kita itu yang besarnya ya, yang utamanya itu 3 ya, sel darah merah, sel darah putih ya, trombosit dan plasma darah. Jadi ada 3. Nah itu misalnya dengan aferesis ini kita hanya butuh trombosit saja. Kebetulan misalnya Bapak Ibu keluarganya atau kebetulan ada pasien di kami yang kebetulan penyakitnya misalnya apa ya, demam berdarah. Nah, pasien-pasien dengan demam berdarah yang sudah berat, gitu ya, yang sudah dengue shock syndrome itu, yang sudah berat, yang sudah harus dirawat di ruang perawatan khusus, itu akan membutuhkan trombosit. Nah, trombosit saja, dia nggak butuh red blood cell, nggak butuh eritrosit, nggak butuh sel darah merah. Nah, nanti dengan aferesis kita cukup mengambil trombosit saja. Jadi Bapak Ibu nanti akan di flebotomi ya, dipasukkan jarum untuk pengambilan darah, tapi melalui dengan alat ya. Dengan alat ini diproses bahwa yang diambil hanya trombositnya saja. Ya, nah jadi ini umpama tangan kiri ini adalah sebelum diambil darahnya, yang ini setelah. Jadi nanti setelah diambil dimasukkan diambil di flebotomi ya, ditusuk jarumnya tuh di lengan atas untuk pengambilan darah untuk donor, itu nanti yang diproses oleh alat ini nih ya, diproses oleh alat ini adalah hanya trombositnya saja. Ya, langsung disaring ya, dimasukkan ke dalam kantong darah. Ya, trombosit saja. Nah, sel darah merah dan yang lain-lain ya, sel darah putih gitu ya, plasma itu dikembalikan ke dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi enggak pernah keluar tubuh kita, cuma lewat mesin doang. Mesin ini udah sangat canggih ya, steril dan terawat dengan baik ya, karena kita memang diamanahkan untuk menjalankan quality control terhadap alat-alat kami di UTD ya. Insya Allah kita sudah menjalankannya dan kita ikut secara nasional untuk pemantauan kontrol kualitas alat-alat kami. Insya Allah ini akan berjalan dengan baik ya. Nah, karena yang diambil hanya trombosit saja, jadi nggak ada masalah Bapak Ibu nanti, karena umur trombosit tadi saya sudah sampaikan, saya ulang kembali supaya ingat, ya hanya 2 minggu, ya sekitar 2-3 minggu. Setelah 2-3 minggu, Bapak Ibu tetap bisa donor darah biasa yang full, penuh komponennya, ya pakai metode yang manual, bisa. Atau mungkin kemudian di 2 minggu Bapak Ibu nanti ada lagi yang butuh trombosit saja ya, bukan jadi pasien yang bukan thalassemia. Kalau thalassemia butuhnya pasti eritrosit, operasi juga. Kalau operasi semuanya, trombositnya perlu, eritrositnya perlu, plasmanya perlu. Nah itu bisa mentransfusikan darah trombositnya saja lagi dengan alat ini lagi, gitu. Karena sesuai umur dari sel trombositnya.
Ya, plasma juga sama. Jadi setelah 2-3 minggu, sebulan Bapak Ibu sudah bisa transfusi lagi. Tapi tidak mengganggu hemoglobin Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada masalah. Nanti sebulan setelahnya Bapak Ibu mau donor penuh karena butuh eritrosit dan menyumbangkan darah, kebetulan keluarga Bapak Ibu ada yang butuh sel darah merah, Bapak Ibu setelah sebulan kemudian bisa mendonorkan darah lengkap, ya, termasuk eritrositnya, termasuk sel darah merahnya. Jadi sangat-sangat bermanfaat proses metode aferesis ini, ya. Memang sedikit lebih mahal dalam ini, tapi tidak apa-apa. Insya Allah RSUD ZA sudah mampu, ya, sudah bisa menyediakan kantong darahnya, ya, dan alat-alat ini semuanya sudah ditanggung oleh Zainal Abidin, sehingga kita bisa melaksanakan donor darah dengan metode aferesis, ya, sudah berjalan, ya, apalagi selama pandemi, ya, nggak boleh ketemu, nggak boleh deket-deket, ya, jadi pakai alat ini sangat-sangat menyenangkan, ya, sangat-sangat menyenangkan, jadi sangat-sangat bermanfaat, gitu, ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, kalau pakai aferesis itu 90 menit, ya, jadi dapatnya lebih banyak, jadi nggak cuma 1 kantong darah, ya, bisa kita butuhnya hanya whole blood, ya, donor darahnya, eritrosit saja yang kita butuhkan, yang plasmanya dan entrombosit dia akan masuk lagi ke tubuh pasiennya. Nah, gini kan, ini ada siklusnya, 90 menit masuk, diambil darahnya masuk ke alat, trombositnya dikeluarin, ya, ini platelet ini trombosit. Nah, eritrosit dan yang lain-lain masuk lagi ke tubuh kita sebagai pendonor. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak pernah keluar dan dia steril. Ya. Nah, kalau yang diambil misalnya plasma saja juga sama. Ya, jadi dari kita yang sebagai pendonor dimasukkan diambil darahnya, masih di dalam selang itu, ya. Jadi selang itu langsung nyambung ke mesinnya nih, ya, langsung nyambung ke mesinnya, mesin aferesis. Dia kemudian masuk, nanti yang dikeluarkan adalah plasmanya saja, trombosit dan sel darah merah dan yang lain-lainnya masuk kembali ke dalam tubuh kita sebagai pendonor. Jadi sangat-sangat aman dan sangat-sangat nyaman, ya, insya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti akan mulai terbiasa dengan ini ke depan, ya, apalagi dengan pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, ya. Nah, plasma ini sangat dibutuhkan, ya, oleh pasien-pasien dengan COVID-19 yang dirawat di Zainal Abidin. Jadi namanya plasma convalescent, mungkin Bapak Ibu udah sering dengar, ya, selama ini, ya, di sosmed atau di rumah sakit atau dimanapun, di sekolah atau di mana. Nah, juga sama, kita buatnya dengan metode ini, ya. Jadi langsung nanti didonorkan kepada pasien yang membutuhkan plasmanya. Ya, nah ini dia prosesnya. Kalau dilihat, ya, ini donor, ini dia kantong darahnya ada 3, ini ada eritrositnya yang hitam, yang ini trombosit, yang ini plasma, ya, ini alatnya. Jadi dimasukin tuh, ya, diambil darahnya gitu kan, ya. Ini alat yang satunya, ini namanya beda alat, ada 2 alat kita punya, yang tadi satunya kayak gini bentuknya, satunya seperti ini, ya. Kita punya, alhamdulillah, ya, Zainal Abidin sudah bisa punya. Nah, ini masuk ke sini, ya, dikeluarin. Nah, yang masuk, nah, yang diambil dia akan masuk ke dalam kantongnya. Kalau yang diambil eritrosit, sel darah merah. Yang nanti yang lain masuk ke kantong yang ini, kemudian dikembalikan lagi ke tubuh kita dari sebelah sini. Jadi insya Allah aman, gitu, ya. Jadi tidak pernah keluar dan tercemar udara sekalipun, ya. Jadi sangat-sangat aman dan steril, ya. Ya, jadi prosesnya sama seperti yang manual, ya, hanya bedanya dia menggunakan perantara lah, ya, perantara alat ini, alat aferesis, ya, dan waktunya sedikit lebih lama, tapi hasilnya juga lebih banyak, ya, lebih banyak. Jadi dan bisa lebih cepat untuk mendonorkan lagi seandainya yang diambil adalah plasma darah atau trombositnya, jadi bukan eritrosit, ya. Nah, manfaat aferesis nih yang tadi saya mau sampaikan juga, ya. Jadi kalau di Kemenkes sebetulnya sudah lama juga mensosialisasikan, ini guru saya Dr. Teguh Triyono, ya. Beliau di
bertugas di Rumah Sakit Sarjito Jogja ya. Ini beliau yang menyampaikan Pak melalui program dari Kemenkes ya. Jadi aferesis itu untuk penyembuhan, untuk pengobatan dan untuk kecantikan. Jadi kalau plasma itu nanti Bapak Ibu mungkin kebetulan yang pernah ke dokter kulit ya untuk berobat untuk menjaga kesehatan kulitnya ya. Saya nggak bilang kecantikan ya, soalnya kesannya nanti kalau kecantikan gimana gitu ya. Saya menjaga kesehatan kulitnya ya, sering dia akan tanyakan sebetulnya plasma itu manfaat enggak untuk kecantikan kulit ya. Nanti pasti mereka akan dokter-dokter kulit akan menjelaskan kepada Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari fungsi dari aferesis ya. Nah, yang paling baru dan paling sekarang sedang kita juga semua prihatin ya, kita semua prihatin bahwa aferesis kita bisa gunakan untuk menyelamatkan pasien-pasien dengan COVID-19 ya, yang dirawat di rumah sakit ya, di Zainal Abidin itu di Pinere. Karena plasma orang yang sudah pernah sakit ya, bukan sekedar OTG aja ya. Sakit, memang sakit, sembuh, selamat, survivor ya, survivor. Selamat dari COVID-19, saya juga sama. Saya bisa mendonorkan plasma konvalesen, tapi ada syaratnya ya, sebaiknya laki-laki, nanti ada syaratnya. Itu darah saya diambil nih, misalnya dibutuhkan darah saya diambil, terutama keluarga saya, misalnya yang golongan darahnya sama, tetap ya golongan darahnya harus sama. Golongan darahnya sama, diambil plasmanya, kemudian ditransfusikan kepada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi di dalam plasma kita itu ada yang namanya antibody ya, salah satunya. Jadi plasma kita itu juga nanti ada lagi komponen-komponennya banyak gitu. Salah satunya antibody. Antibody yang kita hasilkan saat kita sakit dulu itu akan menetap lama, kadang-kadang sampai seumur hidup ya. Itu kita ambil plasmanya yang itu mengandung antibody yang terhadap COVID, kita masukkan kepada pasien COVID-19 yang sedang berjuang untuk sembuh ya. Itu akan membantu imun tubuhnya. Karena antibody itu adalah sel imun ya, sel imun. Sehingga dia akan bisa sembuh ya, sembuh ya dari COVID-19 ya. Ada juga yang dibuat khusus seperti obat namanya IVIG, juga itu antibody, tapi itu mahal sekali harganya ya, sampai ratusan juta kalau nggak salah saya ya, puluhan sampai ratusan juta satu kali injeksi, satu kali suntik untuk pasien COVID. Nah, kalau plasma konvalesen gratis. Kita mendonorkan darah kita ya, yang sudah tidak akan dipakai lagi 3 bulan lagi atau sebulan lagi, kemudian dibuat plasmanya, kemudian plasma kita itu diberikan kepada pasien COVID-19 ya. Hanya kita butuh medianya aja, kita butuh alat, kantong darah ya, itu sudah disediakan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin ya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi mungkin keluarganya nanti kalau yang udah pernah sembuh, sehat, diperiksa antibodinya masih tinggi, kemudian ada lagi keluarga yang lain sakit ya, ada lagi keluarga yang lain sakit COVID-19 ya, obat IV-nya nggak ada atau mahal, nggak mampu ya, dan karena memang itu sangat cukup mahal ya, dan itu bisa memanfaatkan plasma konvalesen dari yang sudah pernah sembuh dari COVID-19 ya. Pakainya metode apa? Aferesis. Oke, ini alat pemisahnya ya. Ini namanya sentrifuge, tapi sentrifuge gede banget, segede kulkas kita di rumah tuh ya, yang gede itu. Nah, itu diputar darah kita di sana untuk menghasilkan kantong darah sesuai golongan darahnya. Oke ya. Komponen yang dihasilkannya tadi saya bilang ya, yang di bawah ini adalah eritrosit, sel darah merah. Yang di atas ini adalah plasmanya. Di dalam plasma ini ada antibodi salah satunya ya, di dalam ini. Nah, ada juga sel darah putih yang diantaranya ini. Lebih sedikit, tapi memang sel darah putih tidak banyak yang pakai ya, hanya penyakit langka misalnya ya. Tapi ya bisa kita juga, bisa dibutuhkan kita bisa ambil ya, kita bisa ambil dari dana seorang pendonor darah. Jadi makanya saya di sini mau menyampaikan lagi bahwa marilah ramai-ramai kita mendonorkan darah kita ya. Tadi kan saya udah nyebutin beberapa komponen darah ya. Yang utama nih ya, yang paling banyak tuh plasma. Nah, jadi sebetulnya plasma kita tuh paling banyak, dan nanti sebulan lagi nggak kepakai lagi, akan dihasilkan lagi yang baru oleh tubuh. Ya, kalau kita dalam keadaan sehat ya, karena donor darah itu harus sehat.
Kemudian eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang paling sedikit tuh trombosit. Dengan metode aferesis, ya. Jadi sangat banyak ya kegunaan dari aferesis, ya. Jadi setelah sama ya prosesnya, setelah diambil dengan aferesis tetap akan dijadikan komponen darah. Ya. Dibuat dengan alat sentrifus, ya. Sentrifusnya ini besar sekali. Jadi ukurannya samalah dengan kulkas kita di rumah, ya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam sentrifusnya, dipisah komponennya nanti menjadi komponen darah yang siap seperti ini, ya, sesuai golongan darahnya. Ya, kemudian komponen darah itu macam-macam ya nanti, ya. Jadi walaupun tadi saya menyebutkan ada yang paling besar itu 3 ya, sel darah merah, sel darah putih, plasma, dan trombosit, ya. Kemudian itu yang bagian atas nih plasma, warnanya kuning, ya, warnanya kuning. Di sini yang paling bawah ini adalah sel darah merah, ya, eritrosit, ya. Nah, ini dipisah nanti oleh yang tadi dengan metode tadi, ya, dengan sentrifus yang besar tadi. Nah, di sini di antara itu ada leukosit, tapi leukosit jarang ya diambil karena memang jarang dipakai, ya, hanya beberapa penyakit langka aja yang menggunakannya, ya. Jadi hanya setelah diminta baru kita bikin, ya, kita buat untuk disimpan di bank darah, di unit transfusi darah, ya, di kulkas, ya, di bank darah, ya, mini blood bank. Banyak ya, jadi komponen darah tuh nggak cuma plasma, nggak cuma sel darah merah dan trombosit, ya, banyak lainnya, ya. Seperti tadi antibodi, ya, seperti yang untuk pasien COVID, ya. Nah, itu juga bagian dari komponen darah, ya, komponen darah yang bisa kita hasilkan dengan mendonorkan darah kita dan kemudian ditransfusikan kepada pasien yang membutuhkan. Ya, nah ini dia. Plasma itu paling banyak, ya. Plasma itu paling banyak, 55% dari seluruh darah kita itu plasma darah. Kemudian 41%-nya adalah sel darah merah, eritrosit, 3%-nya adalah leukosit, ya, sel darah putih, dan 1%-nya adalah trombosit. Yang mau saya sampaikan adalah terutama untuk trombosit, ya. Aferesis itu sangat-sangat berguna untuk trombosit. Karena apa? Satu kali kita melakukan metode pengambilan darah dengan metode manual itu hanya menghasilkan 1 kantong, ya, walaupun dia penuh, ya, komponen lengkap, ya, tapi hanya 1 kantong trombosit sekitar 150 cc, ya, 125 cc. Jadi setelah dipisah jadi 3 dia, plasma dan eritrosit, sel darah merah dan trombosit, hanya 1 kantong. Tapi dengan metode aferesis tadi, ya, dengan alat tadi, ya, itu kita menghasilkan 1 kantong besar trombosit saja, karena dia memang sesuai aferesis itu kan dia sesuai selnya, ya, nggak diambil keseluruhan, nggak sama kayak manual. Nah, jadi trombositnya itu pakai 1 kantong besar. Jadi dalam sekali mendonorkan darah, ya, kita mengambil 10 dalam 1 kantong darah yang besar itu yang pakai metode aferesis itu sama dengan 10 kantong trombosit dengan metode manual biasa. Hanya dengan 1 kali donor dengan metode aferesis. Jadi sangat-sangat berguna, ya, bermanfaat, nyaman, ya. Dan setelah 2-3 minggu kemudian Bapak dan Ibu tetap bisa mendonorkan trombositnya lagi. Ya, mendonorkan trombositnya lagi, ya, dalam waktu yang pendek. Dan seandainya nanti 2-3 minggu kemudian mau mendonorkan darah hangat juga masih bisa. Kenapa? Karena kita belum pakai eritrositnya, ya. Jadi sedemikian itulah besar manfaat dari metode aferesis ini, ya. Kemudian ini golongan darah, ya, ini yang biasa, ya, ini. Jadi yang paling banyak tuh golongan darah O dan A, ya. Walaupun sebetulnya kalau lagi kosong, lagi banyak yang pakai juga, ya, habis juga di bank darah, ya, di unit transfusi darah di kita di ZA, ya. Jadi kami mohon sekali lagi ini kami memberikan sosialisasi ini untuk menarik, untuk memberikan wawasan kepada Bapak Ibu bahwa sangat penting kita untuk mendonorkan darah kita, ya. Kita akan menjadi sehat, kita akan menjadi penolong untuk orang lain. Gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya mengenai mengenal metode aferesis untuk melakukan pengambilan darah donor, ya. Jadi alhamdulillah
syukran, terima kasih. Ayo kita donor darah ya. Jangan lupa sebentar lagi juga kita akan memperingati Hari Donor Darah Sedunia tanggal 14 Juni minggu depan. Ya, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih kepada semua tim PKRS Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin yang sudah mensukseskan presentasi sosialisasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.